Sekarang kita akan mendengarkan satu sesi dari Bapak Dwika Putra dari One Creativers yang akan membahas tentang Building a Presence that Lasts. Waktu dan tempat kami persilakan untuk Bapak Dwika. Selamat sore semuanya. Sore. Do you prefer me talking in English or in Indonesian? Mix. Jaksel. Okay. I'll talk in Indonesian. If you need some subtitle, please talk to someone next to you. Okay, so selamat sore semuanya. Nama saya Dwika Putra, saya founder dari One Creativers. Penjelasan singkat, One Creativers adalah sebuah creative alliance di mana di bawahnya ada perusahaan-perusahaan dari agency, production house, market research, data analytics, and everything else. Banyaklah pokoknya. Bahasa Gananya tuh palu gada ya, apa lu mau gua ada. So just talk to me if you need anything concerning your creative needs for your company. Oke, sesi jualannya selesai, sekarang saya mau sharing. Building a presence that lasts. Boleh sebelumnya saya minta angkat tangan dulu kalau kalian punya akun Instagram aktif. Raise your hand if you have an active Instagram account. Alright, keep your hands up. Okay. Keep your hands up if you have Instagram and X, Twitter. Sorry, I will be killed by Elon for saying Twitter. Okay, keep your hands up if you have Instagram, X, and Facebook. Yang muda nggak usah sok ngerti Facebook. Udah, lu punya Facebook cuman buat ngecek ulang tahun doang kan? Oke. Tangan tetap di atas kalau punya Instagram, X, Facebook, dan TikTok. Yang tua turun tangan, apa itu TikTok? Bagus, oke, thank you. Kenapa gue nanya itu? Karena saat ini kenyataannya adalah kalau gue gak bisa nyari lo di sosial media, lo gak eksis. Somehow. Bener gak? Kalau misalnya kita ketemu orang baru gitu ya, let's say ketemu dari Tinder. Itu. Apa sih Tinder ya? Pura-pura gak kenal ya. Micet taunya ya. Langsung kita cari dulu, kita googling dulu. Namanya nongol paling atas biasanya sosial media. Apakah Twitternya, apakah Instagramnya, apakah Facebooknya dan lain sebagainya. Baru kejadian tadi siang saya ketemu orang, saya gak bisa cari dia di sosial media. Saya yakin dia Intel. Karena gak ada. Padahal kalau kita cari tahu tentang orang lewat sosial medianya, kita akan langsung tahu kerjanya di mana, sekolahnya di mana, dulu pernah ngapain, apakah dia pernah ada tindak kriminal mungkin dan lain sebagainya. Buat kita yang mempunyai bisnis, di sini yang punya bisnis atau bekerja di apa? Yang punya bisnis dulu deh, angkat tangan boleh nggak? Oh, satu orang, sombong ya. Oke. Enggak. Kalau yang di sini mungkin berhubungan langsung dengan sosial media, kerjaannya ada. Panitia kok beda, briefnya beda ya panitia. Ini orang-orang apa sih yang datang ke sini? Saya bingung nih gitu. Enggak, tapi paling tidak kenapa hari ini saya bahasnya building a presence. Saya nggak ngomong e-commerce, saya nggak ngomong jualan karena untuk pribadi pun ini penting. Even for personal ini penting gitu. Oke? Panitia boleh minta tutorial ini tabnya kemana? Saya nunjuk ininya kemana? Oh ke situ. Hah? Oh iya kebalik. Ya, okay. Building a presence is not luxury, it's a necessity. Saat ini kita dalam waktu hitungan detik, internet kita 4G katanya mendekati 5G meskipun bohong. Tapi kita bisa langsung cari tahu tentang seseorang, saya bisa langsung cari tahu bapak ini gitu ya. Wah sekarang di Circlo jabatannya ini, sebelumnya di LinkedIn-nya ketahuan jabatannya ini, pernah ngomong di acara ini dan lain sebagainya. Very easy. Masalahnya, kita bikin ataupun tidak, presence itu ada. Ada yang pernah tahu aplikasi namanya Get Contact tahu? Tahu? Pernah coba cari nomor kalian sendiri nggak di situ? Pernah ya? Saya memperkenalkan diri saya sebagai Dwika Putra One Creativers. Ya, saya cari di Get Contact nama saya. Ada yang namanya Dwika Dimsum. Karena dulu gue jualan dimsum. Oke, masih masuk. Ada, dan gue gak bohong, gue gak mau rasis, ini gak live streaming kan, ada tulisannya Dwika Cina. Berarti mungkin yang nge-save gue, ada temennya namanya Dwika Jawa mungkin. Gitu. Tapi yang paling bodoh adalah ada nama gue di save Grab Dimsum. Karena waktu nganterin dimsum, gue nganterin sendiri, jadi gue dikira sopir Grab.
Kenapa gue ceritain ini? Karena pada akhirnya presence yang tidak kita buat berarti kita menyerahkan kontrol tersebut kepada orang lain. Orang berhak nge-save gue dengan nama apapun. Orang berhak menilai gue dengan nama apapun. Kalau saya nggak punya akun di sosial media, ini terjadi berkali-kali. Orang yang viral di sosial media langsung banyak akun palsunya, bener gak? Tiba-tiba ada aja gitu yang bikin akun palsunya. Bahkan untuk kasus segoblok kasus selingkuh. Tiba-tiba selingkuhannya ada nama lengkapnya aja di Instagram gitu. Terus ngepost maaf saya selingkuh, terus kita percaya gitu kalau itu akun dia beneran gitu kan. Tapi itu kenyataannya, present saat ini kalau kita ngomong social media, that's the fact. Kalau kita ngomong brand, atau kita ngomong manusia deh, brand ini gak harus produk ya teman-teman, bisa jadi manusia juga ada brandnya. Apa sih yang membuat brand itu hilang? What makes a brand disappear dari kepala kita? Untuk yang tua-tua pasti harusnya tahu brand namanya RC Cola. Oke, gak ada yang tahu. Sip. Kalau yang tahu harusnya ye gitu. Ada brand namanya RC Cola. Kalah sama Coca-Cola, of course. Kalah sama Pepsi juga. Kalah sama Cola-Cola. Kalau kalian tahu Cola-Cola, tahu? Coca-Cola palsu. Ya, yang gulanya sama sodanya terpisah. Nah, kalah brandingnya. Kenapa lupa? Karena mereka tidak konsisten. Mereka tidak secara terus-menerus menimbulkan presence mereka sehingga orang lupa. Sekarang kalau teman-teman di sini saya kasih challenge misalnya, ada nggak satu orang aja yang hafal nomor telepon tanpa buka handphonenya? Lebih dari 5 orang, ada nggak? Hafal 5 nomor telepon, misalnya Bapak hafal 5 nomor telepon orang tanpa buka handphone, ada nggak? Why? Kenapa nggak ada yang hafal? Indifference. Kita tidak pernah lagi mencet nomor telepon tersebut karena semua ada di konteks. Yang kita ingat namanya. Oh, saya ingat saya mau kontak Bapak A, saya mau kontak Bapak B. Nomornya ada di konteks saya. Saya nggak pernah save kontaknya. Saya nggak pernah ketik nomornya, udah bisa ke kontak. Sama. Kita ngomong sosial media, kita ngomong sehari-hari. Kita pas paling hafal muka teman-teman kantor. Kenapa tiap hari ketemu congornya dia lagi? Paling hafal dia, sama orang di rumah. Suami istri, kakak adik, pacar. Presence itu harus dijaga terus. Coba yang pacaran 5 hari gak chat pacarnya gitu. Tetap ingat sih, kalau lupa sih keterlaluan ya. Tapi harusnya tetap inilah gitu. Intinya konsisten dalam kita tetap menjaga presence kita. Yang kedua irrelevance. Ada yang ingat, siapa ya namanya? Anjasmara, inget gak Anjasmara? Tahu Anjasmara, tahu? Yang ingat Anjasmara dulu main film Yoyo ada? Ada satu generasi yang tahu Anjasmara cuma sebagai yoga instructor. Ada satu generasi yang cuma tahu Deddy Corbuzier itu berotot, nggak gendut, enggak. Ada satu generasi yang tahu Denny Sumargo cuma podcaster, bukan pemain basket, itu ada. Kenapa? Karena akhirnya relevansi mereka berubah dengan zaman. Dulu saya ngefans sama si A karena dia relevan dengan yang saya suka. Oh, saya lagi suka basket, dia main basket. Sekarang saya masih suka basket, dia udah gak basket, dia gak relevan buat saya gak kenal dia. Gitu. Jadi kita harus bisa menjaga relevansi kita juga terhadap siapa yang mau kita jadikan lawan bicara. Lalu yang terakhir ignorance. Ignorance ini apa? Gue gak peduli lu nganggep gue apa. Gue gak peduli lu nganggep gue apa. Gue gak peduli orang mikir gue gimana. Yang penting gue lakuin yang gue suka. Tidak salah. Tapi kalau memang hasilnya tidak baik dan kita tidak mau berubah, ya udah siap aja dengan hasil yang semakin menurun. Contoh, dari tadi saya ngomong pakai bahasa Indonesia. Terus ternyata kalian semua nggak ngerti bahasa Inggris, nggak ngerti bahasa Indonesia. Saya tetap ngomong bahasa Indonesia terus. Ya udah sampai habis goblok. Nggak ada yang ngerti saya ngomong apa gitu. Kalau saya udah lihat orang nggak ada yang ngerti, saya udah lihat orang semua mulai main handphone, saya lihat orang mulai ngobrol kanan kiri. Ya I lose you guys. Tapi karena kalau misalnya dari tadi saya ngomong, let's say saya ngomong pakai bahasa Mandarin, kalian gak ngerti, saya ubah ke bahasa Indonesia. Because I don't ignore you guys. Lalu apa yang membuat brand kita shine? Konsistensi jelas. Kalau Gen Z bilangnya sekarang on point, ya kan? Lu harus on point terus. Kalau hari ini baju lu color coordinated, lu terkenal sebagai orang fashionable, besok harus fashionable juga.
Jangan hari ini fashionable keren, besok tiba-tiba compang-camping. Orang bingung brand lu apa. Authenticity, ini yang susah nih. Authentic. Sekarang orang rata-rata kalau di sosial media pakai topeng semua. Gua sih paling ngerti kopi, asik. Kalau kopinya beli kopi kenangan nggak gua post, kalau Starbucks gua post, ya kan? Kalau kopi gua nggak ada latte artnya nggak mau gua post, ya kan? Hah? Kalau misalnya gue lagi nge-gym, angkatnya enteng gak gue post, kalau angkatnya berat gue post. Why? Kita semua pakai topeng, kita milih apa yang mau kita tampilin di depan orang lain. Akhirnya apa? Lupa. Keceplosan. Wah, tiap hari ngepost kopi-kopi mahal tapi ngepost apa? Saldo rekening 200 perak. Ya gitu. Kenapa? Karena lo gak autentik. Kalau lu jujur, lu gak perlu mikir, lu gak perlu bohong, lu cukup tampilkan apa adanya, lu akan bisa konsisten terus menerus. Yang ketiga, engagement. Ini apa ya? Di sini ada nggak temennya yang punya akun Instagram, postnya 0, ada nggak? Hah? Ada ya? Matiin aja orang kayak gitu. Bener gue ngomong serius ini gitu. Ngapain sih gitu? Buka akun Instagram, follower ada, gue post, set, hashtag delete soon. Sejam kemudian di delete. Ngapain gitu? Gue bingung gunanya apa. Terus kalau dia ngepost, di komen nggak ada yang, dia nggak mau bales. Biar cool, ya kan? Orang komen, sorry gue terkenal, gue nggak bales. Goblok gitu. Gimana sih ceritanya? Kita aja kalau WhatsApp orang, let's say yang cowok WhatsApp cewek atau cewek WhatsApp cowok, nggak dibales-bales, hilang, bener nggak? Ya sama, kayak gini juga sama. Apalagi sekarang kita lagi jadi hamba algoritma. Orang yang bales-balesin komen, orang yang bales-balesin DM akan mendapatkan nilai yang lebih tinggi oleh Instagram, oleh TikTok, oleh Twitter dan sebagainya, sehingga akan lebih tampil di feed utama, kan gitu. So if you want your brand to shine, engage with your audience. Kalau kita nggak engage, kita cuman, kecuali lu Justin Bieber deh, yang ngepost Instagram item doang yang like 2 juta gitu. Boleh dah, lu nggak komen boleh, nggak apa-apa gitu. Kita kan kagak, brand kita, we're building our brand from zero, right? Gitu. Ketika ada orang yang komen, talk to them, listen to them, gitu. Yang terakhir adaptability. Nah ini juga sama nih. Kemarin ada satu studi, gue lupa dari mana. Katanya dalam 6 bulan terakhir Instagram berubah algoritmanya kurang lebih 10 apa 11 kali gitu. Jadi kita harus bisa adapt. Kalau kita lamanya lagi bangun brand. Oh gue ngomong kayak gini gak kemakan. Berarti gue ganti. Gue bahas yang lain. Oh gue lagi ngepostnya foto ternyata jelek viewsnya. Gue ganti ke video. Sekarang gue ngepost video nggak pakai subtitle jelek, gue ganti jadi video pakai subtitle dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kita cuma berpikir pokoknya gue maunya apa, kita kembalikan ke yang tadi ignorance, terserah gue, ya udah siap-siap hilang gitu. Because that's the fact saat ini. Kecuali lu bikin sosial media lu sendiri kayak Donald Trump gitu, ya. Aku di Twitter di blog, aku bikin sosial media baru. Nah, sebelum lu sekaya itu udah nurut aja. Ya, your brand persona is your handshake to the digital world. Udah, ini tidak bisa dinafikan. Kita tidak bisa melupakan ini. Sekarang coba gue pikir, gue tes ya. Ketika gue sebut Apple, apa yang kepikiran di otak kalian? Teriak aja nggak apa-apa, nggak usah angkat tangan. Orang Indonesia kan malu kalau suruh angkat tangan, ya kan? Teriak aja. Apa? Teknologi, what else? iPhone, experience, Steve Jobs, rest in peace, kayaknya. Gitu. Mahal, kelas menengah sekali. Sangat kelas menengah, meskipun mahal tetap dicicil. Oke, apapun itu tadi, itu yang kalian kenal pertama tentang brand tersebut. Gue ganti ya, Ronkar, ayo. Ada yang pernah dengar nggak Ronkar? Nggak ada. Oke, gue ganti lagi. Aduh, ternyata anak muda di sini banyaknya ya. Oke, gue ganti. Oh gini yang gampang deh dalam negeri. Gojek. Apa?
Nadim. Bapak Nadim, sopan. Apa? Motor. Siapa tadi ada yang teriak? Startup. Oke, nggak apa-apa. Ada lagi? Hijau. Padahal Grab juga hijau loh. Iya kan? Nah, kenapa gue sebut itu? Karena di kepala kalian, that's their brand. Di dunia digital, kalau gue suruh kalian sebutkan satu akun sosial media brand yang menarik buat kalian, apa? Enggak, satu brand sosial media. Contoh, gue pribadi gue suka Netflix. Akun Netflix di Twitter tuh konyol banget, caption-captionnya konyol dah gitu. Posting-postingannya konyol gitu. Ada nggak akun brand yang kalian follow dan kalian genuinely suka? Ada nggak? Bapak-bapak, oke, bapak-bapak ID. Ya, oke, boleh. Gue anggap brand itu. Oke, ada lagi? Hah? Gojek. Oke, tadi ada Marvel. Siapa Marvel? Bukan. Apa? Ada lagi nggak? Unique on Things. Kenapa? Colorful, relatable. Tadi yang bilang bapak-bapak ID, kenapa? Oh, relate. Oh iya, gambar monyetnya relate ya malu ya. Oke, boleh. Nah itu Pak, kalau misalnya dia harus ngejelasin ke orang lain tentang bapak-bapak ID, dia akan ngomong karena itu relate sama gua. Postingannya lucu-lucu, tiba-tiba di saat semua orang bahas flexing, dia bahas jet pump harga 600.000, itu brengsek emang tuh. Tuh akun, nggak apa-apa, gue boleh ngomong gini, gue kenal yang punya, jadi aman, ya kan? Tapi itu handshake pertama kita. Sebelum kita masuk mendalami konten mereka segala macam, mendalami bisnis mereka, harganya mereka satu postingan berapa, yang lu lihat pertama postingan sosmed mereka. Kalau lu udah nggak suka, udah, most likely you won't like it, gitu. Makanya building a brand persona dibangun dari 3 kalimat ini. What do you stand for? For whom are you doing this? And why are you doing this? Apa sih yang kalian perjuangkan? Saya pernah kerja di Circlo 2015. Dari awal Circlo tujuannya mau memajukan UMKM, memajukan usaha lokal gitu. Lumayan nih, ada product placement ya kan. Dari dulu kayak gitu tuh tujuannya. Sampai sekarang, gue berani bilang 100% produk sudah berubah, kepemimpinan sudah pasti berubah, bisnis proses sudah berubah, spiritnya sama. Bayangin kalau di tengah-tengah tiba-tiba dia berubah menjadi pabrik cireng. Orangnya sama semua juga percuma. Orang sudah menilai Circlo berbeda. Jadi what do you stand for? Apa sih yang lu perjuangkan? That's going to be your brand persona. Kalau lu ada di sosial media untuk ngata-ngatain orang dengan dalih hanya mengingatkan, ya udah itu doang yang orang ingat tentang lu. Tapi kalau lu di sosial media tujuannya ngasih edukasi, ya orang akan ingat lu sebagai orang yang edukatif. Ini beneran gak di live streaming kan? Bener kan ya? Tolong di-cut bagian ini. Kalau lo emang di Instagram cuman buat pamer body telanjang, ya orang akan inget lu buat itunya doang. Followernya banyak, tapi begitu dia ngomongin hal serius gak ada yang peduli, bener gak? Because that's not your brand persona. That's not what you fight for. Lalu for whom are you doing this? Bapak-bapak ID membuat itu pertamanya buat bapak-bapak. Yang demen juga banyak ternyata ibu-ibu sama adik-adik. Dari awal dia bikin itu buat bapak-bapak. Jadi meskipun banyak anak muda yang suka, banyak bocil-bocil yang suka, kontennya tetap buat bapak-bapak. Karena dari awal tujuannya dia buat bapak-bapak. Kalau tiba-tiba dia bahas Mobile Legend gitu, bingung orang. Ngapain nih bapak-bapak bahas beginian kan gitu. Lalu why are you doing this? What's your reason? What's your reason to exist? And what's the other's reason to believe you? Oh, gue ngelakuin ini. Gue misalnya Dwika Putra melakukan edukasi tentang building brand presence karena gue pingin semua orang bisa mengambil kontrol atas branding dirinya sendiri. Karena di era sosial media gampang banget bikin fake account. Reza Rahadian sampai sekarang gak punya akun Instagram, tapi lu search Reza Rahadian di Instagram, ada kali 30 akunnya. Gitu. Jadi
I want you to take control of your own existence. Dan untuk itu orang harus ada reason to believe-nya. Makanya gue centang biru, ya kan? Centang biru di Instagram. Nggak beli loh itu, dikasih sama Instagram. Ya itu nggak ada hubungannya, cuma mau nyombong doang. Wah waktunya kurang nih, bodo amat ah. Udah sesi terakhir kan ya? Ya udahlah. Ya. Content is the language of your brand. Ini ada 3 pilihan guys. Pilihan pertama kita lewatin waktu. Pilihan kedua, gue bahas sampai habis tapi speednya gue kali 3. Atau pilihan ketiga gue potong begitu waktunya habis. Ayo pilih yang mana yuk. Bapak ini pilih 1. Curang, pemimpinnya dia. Bosnya di sini, ya kan? Ya udah gue ngikutin dia aja. Content is the language of your brand. Gimana pun ceritanya, brand lo selain produk, cara ngomong paling gampang adalah konten. Sejujurnya, ini gue sebut aja, again ini nggak di streaming kan ya. Telkomsel, akun Instagramnya 1 hari itu bisa 20 post. Jualan semua. Siapa di sini yang follow Telkomsel di Instagram? Angkat tangan. Hah? Kalau komplain aja lu cuma DM doang, nggak perlu follow, bener nggak? Hah? Padahal di sini siapa yang pakai Telkomsel? Angkat tangan coba. Banyak kan pasti. We don't care. Sorry to say, gue dulu handle Telkomsel sosmednya, so I know perasaannya kita ngepost sesuatu, follower kita banyak, tapi ngomongnya sama tembok, gue tahu perasaannya. Gue social media officernya dulu, gitu. So I know. Lu cuma bisa ngomong dengan audiens lu lewat konten. Dan saat ini, di era algoritma, tai kucing ini, kita bukan hanya berhadapan sesama brand teman-teman. Let's say gue brand minuman yang gak ada brandnya ini. Gak ada brandnya loh. Aqua ya? Oh iya. Let's say gue Aqua, saingan gue bukan Ades, bukan Oasis. Boleh gak gue sebut brand, bodo amat ya. Saingan gue bukan Ades, Oasis segala macam. Saingan gue Anya Geraldine. Orang lihat postingan Aqua sama postingan Anya Geraldine, mana yang di like gitu. Saingan gue sama Netflix, bukan akunnya, aplikasinya. Meskipun sekarang banyak yang nonton Netflix sambil buka Instagram, tapi kita bersaingnya layarnya cuma itu-itu aja. Bisa gak brand kalian menyampaikan message dengan waktu sesingkat itu ke orang sebanyak itu dengan pesaing yang luar biasa itu gitu. Oh salah pencet. Yeah. 3E, very simple. If you can entertain, you can educate, you can engage, you get your audience. Simple kok. Rule-nya simple. I wanna be entertained. Kita menempatkan diri kita sebagai audience. Saya pengen terhibur. Saya pengen mendapatkan sesuatu yang baru. Dan saya pengen ngobrol. Makanya namanya sosial media. Kalau saya nggak dapat 3-3-nya, why the hell am I following you? Ini terjadi. Teman saya gitu, biasanya ngobrol seru, sekarang DM mulai nggak dibales. Tapi dia masih foto-foto keseruan dia karena dia pemain game profesional. Lalu punya anak yang dipost foto anak terus, unfollow. Udah bingung saya soalnya gitu. Anaknya lucu sih, cuman nggak asik aja. Nah, jadi kalau kita nggak dapet 3 ini dari brand yang kita mau, kita akan unfollow, kita akan hilang. Bahkan tanpa di unfollow sekarang sudah hilang. Oke? Algoritma, tai kucing. Jadi tolong kalau kalian sebagai brand, pastikan apapun yang kalian post sebagai konten have to be 1, 2, or 3 of this. Bisa 3-3-nya bagus. Kalau cuma bisa 1 ya udah deh gitu. Ya minimal 2 lah. Oh gue educate tapi entertaining juga. Oh gue engage tapi education juga. Ada orang nanya gue jawab, bukan cuman kayak maaf ya kak kami cek dulu. Oke kak kami periksa dulu. Sabar ya kak. Tai kucing gitu. Gak ada yang suka dijawab robot. The art of listening. Pick the right tools, listen to the right voice, act the right way. Sosial media penuh bot saat ini. Apapun yang viral, tiba-tiba komennya jadi pasar pagi. Wah kak, bener banget tuh. Handphone ini 75.000 aja loh kak. Saya setuju banget tuh kak. Dress ini bisa rumbai-rumbai kak. Gitu. Isinya begituan semua. Kalau lu cuma baca angka, kelihatannya, wih konten ini reply-nya banyak banget. Isinya sampah. Gitu.
Jadi kita udah pakai toolsnya yang benar pun, kalau kita dengarnya yang hal yang salah atau kita gagal mensanitasi data yang masuk, nggak ada gunanya. Tapi kebanyakan brand gagalnya bukan di sini, di sini. Gue udah tahu respon, gue udah tahu masukannya apa, gue udah tahu orang sukanya apa, gue nggak melakukan apa-apa. Contoh baru kemarin kejadian salah satu brand motor, inisialnya Honda. Kayak ada yang salah ya? Ya gitulah. Ya, halo Pak, apa kabar? Honda. Bagus Honda, luar biasa sekali. Kita ganti, kita ngomongin Suzuki. Enggak, ini saya jujur aja Pak, ini masukan normal saya Pak. Hah? OX Honda. Bagus Pak, Bapak keluar di waktu yang tepat. Enggak. Saya cinta Honda, mobil saya Honda. Oke. Ya oke. Honda baru kejadian kemarin ada customer komplain lah. Ya, bahwa ada masalah dengan bodinya berkarat. Instead of dijawab dengan profesional, mereka menjawab seolah-olah kayak lagi cosplay Bang Napi. Iya kan? Akhirnya apa? Disikat abis sama netizen. Kejadian serius gini malah lu bercandain, abis. Kalau nggak salah di take down. Kalau gua nggak salah, masih. Oh berarti tadi hilang doang dari gua. 24 jam diserbu netizen, dimaki-maki, dibilang bodoh, lu nggak sopan sama pengguna, sampai media yang keluarin berita bahwa ini bahaya segala macam, dan mereka tetap di kontennya seperti itu. Mereka dengerin dengan benar, mereka pakai tools yang benar, mereka dengerin suara yang tepat, tapi mereka nggak melakukan hal yang tepat. Di sini yang paling bahaya. Ini gampang. Lu googling cari social listening tools keluar tuh 40 gitu. Tinggal pakai, yang gratisan banyak. Kalau nggak pura-pura bayar habis itu langsung cancel. Pakai free trial 7 hari. Bikin email baru di situ. Banyak. Listening to the right voice tinggal hapus-hapusin bot. Gampang, yang ini yang susah. Ya. Era of influencers sekarang dianggap lebih autentik. Influencers especially strong in F&B, clothing, services, dan influencers can be utilized in all levels of funnel. Dulu kita ngomong influencer, kita cuman bahas awareness, main hashtag, trending topic, berapa postingan, berapa orang reach, berapa orang impression. Sekarang udah ada yang kemarin berhasil ngejebolin TikTok Shop 10 miliar sehari. Anjing. Sampai ngomong jorok gua. 10 miliar coy sehari coy. Itu dijalanin setahun 3,6 T. Berapa pajak progresifnya itu? Tapi saat ini udah bisa sampai langsung datengin conversion. Jadi saat ini cara pakai influencer juga harus dipilih-pilih dengan baik. Kalian mau pakai buat apa? Bukan cuma karena followersnya banyak lalu diiyain. Bukan cuma karena komennya banyak lalu kalian iyain. Yang dilihat cuma engagement rate. Isi komennya cuma first, tanda love. Udah gitu, 10.000 orang. Ngapain? Influencer sama dengan 7 dari 10. Ini dari Forbes, kemarin gue bacanya. Forbes juga pasti nyolong dari data lain, gue gak tahu data yang mana. 7 dari 10 percaya sama influencer sama seperti percaya temannya sendiri. Jadi pick influencers that represent your brand. Angka bisa bagus, tapi apakah kalian mau misalnya, ini baru kejadian kemarin teman gue ngirim satu video ke gue, salah satu pemain porno bikin video Grab Thailand. Gue bahkan sampai pertanyaan sampai sekarang gue gak tahu itu beneran brand deal atau enggak gitu. Karena jadi pembicaraan yes, tapi harusnya sih kita juga nggak ngelihat kayak misalnya Honda pakai influencer Maria Ozawa gitu, harusnya kan enggak ya gitu kayaknya gitu. Because it doesn't really represent the brand, right? Yang cowok nggak usah pura-pura nggak tahu. Ya, sekarang dance with the trend. Ini salah satu saran yang paling sering gue sampaikan. Cuma 5 kata. Tidak semua tren harus diikuti. Dah. Simple. Kalau mau lihat contoh jeleknya lihat capres dah ya gitu aja. Enggak, gue ngomong capres Zimbabwe.
lihat aja gitu. Ya. Wah, ada Kiki Challenge. Wah, aku capres, aku ikut Kiki Challenge. Tai kucing. Malah jijik. Bukan bagus gitu. Stay true to your brand's voice gitu. Oh, brand yang lagi tren yang lagi rame sekarang adalah misalnya trennya sexist. Very sexist trend. Sedangkan kalian berjuang memperjuangkan kesetaraan gender. Ya hanya karena itu trending gak berarti kalian harus ikutin gitu. Wah, tinggal 20 detik kita percepat. Oke. Data and analysis bisa datang di semuanya ya. Kalau kita ini masih lama sebetulnya backbone frameworknya AIDA ya, awareness, interest, desire, action. Tapi intinya kalian harus tahu metrik apa yang mau kalian ukur di masing-masingnya. Contoh, saya lagi bayar satu influencer buat meningkatkan awareness. Berarti saya catat reach dan impression. Tapi kalau saya pakai times up, press del to reset, escape to exit. Ya. Misalnya saya lagi mau langsung ke action. Saya pakai influencer A. Ya saya harus cek dia salesnya banyak nggak. Saya bayar dia 1 miliar misalnya gitu. Saya dapat salesnya 30 juta. Tapi Kak kan dapat likes-nya 1 juta. Bodoh amat, yang gue peduliin yang ini. Kenapa? Karena lu gue pilih khusus untuk bagian yang ini. Anything else doesn't really freaking matter. Hampir ngomong jorok lagi gue. Ya, jadi usaha kalian bagaimanapun. Gue bikin satu konten ini buat promo. Konten ya, kita gak usah ngomong influencer deh. Kita ngomong konten. Gue bikin konten ini untuk menjual sebuah produk. Untuk langsung conversion. Likes-nya mau 1 miliar sekalipun. Kalau gak convert, berarti lu gagal. Udah. Gak perlu cari justifikasi. Tapi ini banyak yang nonton kok. Bodoh amat. Kalau tujuan lu jualan, kagak ada yang beli, gagal. Titik. Ya, jadi stop. Kenapa gue bilang itu backbone of strategy? Karena kalau dari awal lu bahkan gak tahu setiap tindakan lu gunanya apa, mendingan jangan dilakuin. Ya, tiba-tiba serius banget gue. Terakhir, presence is not about being seen. It's about being remembered. Ini salah satu poin yang selalu gue ingatkan ke orang-orang. Gue cerita sedikit, gue mungkin 2013 sampai 2017 mungkin satu hari gue bisa datang 2 sampai 3 event. Tapi kalau di setiap event tersebut gue hanya hadir, nunggu di belakang, nonton, ini gak lagi nyindir kalian. Gue ada gak? Ada. Orang lihat gue gak? Lihat, tapi orang gak inget. Lalu apa gunanya? Gak tahu. Gue gak bilang kalian harus tiba-tiba di sebuah event tiba-tiba angkat tangan dan bertanya, enggak. Gitu. Tapi poin gue adalah dimanapun itu, baik itu sosial media, digital media, dunia nyata, kalian baru dianggap present, kalian baru ada ketika kalian diingat. Ketika kalian gak diingat, kalian gak ada. Oke, itu habis. Silakan dicatat boleh, difoto boleh, mau dikontak. Soalnya saya dompetnya baru hilang nih, jadi kartu nama pas-pasan gak ada semua, sumpah baru hilang. Masih ada waktu nanya gak? Ada, oke. Ada. Thank you so much. Boleh, thank you. Pak Sorry ya kalau Dwika. banyak ngomong kasar ya. Suka keceplosan. Kayaknya itu yang jadi presence-nya justru ya, jadi remembered gitu. Jadi ya. saya diingat cuma karena ngomong anj. Oke. Oke, kita masih ada waktu lagi untuk Yuk. satu pertanyaan. Silakan kalau misalnya ada yang mau nanya atau mungkin ngobrol, ngasih feedback. Mau mungkin, nanya, konsultasi. Konsultasi, betul. Feng Shui bisa. Ya Mas. Silakan. Mas Honda. Ayo Mas. Silakan Mas untuk berdiri, mic-nya di belakang. Ya. Oke. Terima kasih. Sebelumnya saya mau disclaimer dulu kali ya. Ya. Ya gue memang orang Honda tapi udah resign 2 bulan yang lalu. Jadi that kind of content bukan gue yang bikin sebetulnya. Iya, Bercanda, percaya. Tidak mungkin. Percaya saya. Oke, gimana Mas? Thank you, Namanya dulu, nama. Oke, nama gue Valdi. Thank you Sama. sharingnya. Iya. Pacaran gitu. Next. Oke. Yuk. Nah, gini, kadang kebetulan gue juga kerja di brand gitu ya, salah satu brand. Kadang kalau kita ngomongin social media, terutama influencer lah, memang influencer ini lately ya mungkin 3-4 tahun terakhir kan memang jadi
salah satu tools di social media terutama Benar. di Instagram dan YouTube mungkin ya, karena pas gue kerja di Honda juga ketika butuh menjelaskan produk yang lebih lengkap ya, kita main long video gitu ya, contohnya YouTube gitu. Nah pertanyaan gue adalah ketika kita kolaborasi sama satu influencer yang mungkin 1 tahun lalu pernah ada skandal atau negatif issue lah tentang dirinya sendiri, menurut lo possible nggak sih itu dipakai brand gitu? Karena khawatirnya kan akan impact ke brand kita gitu ya, which kayak tadi lo bilang brand persona is very important gitu. Thank you. Jawaban gue langsung cuma 2 kata coy. Ariel Noah. Itu skandal kurang gede apa? Hah? Masuk dari bertiga sebagai pelaku, kasarnya pelaku atau korban, yang masuk penjara dia doang. Gojek keluarin berapa miliar buat dia kemarin. Telkomsel berapa duit buat dia. Hah? Kalau kita mau ngomongin skandal, damage-nya ada atau enggak, pasti ada. Tapi yang harus kita ingat adalah audience itu ada 2 hal. 1, masyarakat Indonesia itu pelupa. 2, masyarakat Indonesia itu populis. Gua nggak bilang itu hal yang bagus, gua tidak mendukung, gua tidak menolak, tapi adalah masyarakat Indonesia gampang kebawa arus dan gampang lupa, udah. Jadi tinggal marketing guts-nya the company aja berani atau enggak. Pernah nggak gue dapet karena gue ada agency untuk influencer dan KOL juga, pernah nggak gue dapat pertanyaan, Mas tapi orang ini kan 6 bulan yang lalu baru megang brand tetangga. Ya bisa kita twist dong, dia aja pindah. Ingat 2016 ada kasus Sule yang pindah telco dari warna apa ke warna apa gitu, saya lupa lah gitu. Pokoknya dia tadinya habis promoin itu terus promoin ini. See, you don't even remember. Karena pada akhirnya kita itu fluid sekali dalam hal reputasi. Gitu. Ini kalau dilanjutin obrolannya bisa ke politik, jadi mendingan gue jangan lanjutin. Tapi intinya reputasi di Indonesia ini, paling tidak di Indonesia ya, sangat fluid. Use that as you will. Ya, brand yang tidak mau ada yang bahkan tidak mau kalau influencernya pernah posting foto dengan baju terbatas gitu, ada. Ya udah, itu corporate policy aja, gitu. Jadi apakah boleh atau tidak? 1, corporate policy paling atas. Nomor 2, marketing guts-nya aja. Banyak kok, gue gak akan nyebutin nama-nama lain selain Ariel gitu. Tapi banyak kok orang Indonesia yang kena skandal berbagai jenis. Terutama selebritis ya, kita bicara di Indonesia kayaknya kalau gak ada skandal gak jadi apa-apa gitu. Gak di live streaming kan ini ya. Contoh doang. Misalnya kan seperti itu, akhirnya tetap jalan-jalan aja. Bintang iklan jalan, bintang film jalan, endorsan banyak, bikin brand laku, bikin media rame, bikin podcast viral. Jadi gua pribadi gak mau. Tapi kalau brand mau silahkan. Gua pribadi gak mau, kenapa? Karena orang Indonesia juga kalau gua gak tahu bahasa Indonesianya apa, bahasa Inggrisnya petty. Gue bisa kayak si produk ini pakai brand ambasadornya si ini, padahal kan dia begini gitu. Gue jadi nggak mau pakai, ada. Dan itu terjadi. Jadi tergantung brand lu mau gimana. Dan sejujur-jujurnya brand lu pakai orang yang lurus banget aja, ada aja yang hina kok, ada aja yang benci. Jadi ya ditimbang-timbang plus minusnya aja. Thank you Mas Faldi. Mbaknya udah mau ngusir saya soalnya. Enggak. Thank you banget. Thank you semua. Nah, karena kita pengen remember Mas Dwika lebih lanjut lagi, jadi kita berikan 1 pertanyaan lagi teman-teman. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, kita masih oke, silakan. Kayak kenal. Boleh ya? Diberikan mic-nya. Sip. Oh, kembar. Keren. Boleh berdiri dan introduce juga. Ya. Maaf ya, saya dari Komite tapi penasaran pengen nanya. Boleh. Kak Dwika nih, kita kan sebagai generasi milenial beda kayaknya sama generasi Gen Z. Nah kalau tadi Kak Dwika bilang kan
ikutin tren, dance with the trends. Tapi kan kadang kalau kita lihat trends kan agak basi gak sih ngelihat kayak konten itu lagi kayak lama-lama bosen. Nah terus di sini kan mostly audiensnya kan dari UMKM juga ada, brand-brand kecil yang masih merintis juga ada. Nah menurut Kak Dika nih, simple actionnya apa ya yang bisa, apalagi yang budgetnya untuk sosmed mungkin dikit atau bikin konten juga dikit, gimana yang biar bisa lebih meng-engage banyak audiens, terus biar brand awareness-nya biar meningkat. Kan kadang kan kalau bikin konten yang gitu-gitu aja atau FOMO gitu kelihatannya malah nggak ada viewers. Kayak gitu sih, something like that. Thank you. Oke, jawaban hard selling-nya kontak sales saya di belakang. Gitu. Atau ada Pak Daniel ya? Enggak, tapi kalau jawaban yang mungkin lebih santainya seperti ini. Sebenarnya gini ya, tren itu kan kita bukan melawan. Tren itu adalah kita memanfaatkan atau mengikuti arus algoritmanya. Gitu. Gue udah melakukan uji coba ini di TikTok gitu ya. Gue nge-like semua konten yang ada berhubungan dengan berantem. Tiba-tiba feed gue isinya semuanya dari Tribun News dan semuanya tentang orang berantem di jalan raya. Kita jadi hamba algoritma tuh dari sisi itu. Ya, jadi kalau kita ngomong tren lagi rame, yang bisa kita dapatkan dari tren tersebut itu cuma a few extra eyeballs sejujurnya. Karena yang orang bilang trending biasanya karena ada satu postingan gede yang viral, lalu diikutin sama yang lain. Yang lainnya sebenarnya nggak menarik-menarik banget. Yang orang akan ingat tetap yang pertamanya gitu loh. Jadi sebenarnya ngikutin tren atau enggak itu terserah. Tapi ada yang tahu akun TikTok ini nggak? Brand baju Tenu de Atire, nggak tahu gue bacanya gimana tuh, susah. Tahu ya? Dia kagak ngikutin tren loh, dia bikin tren. Maaf, selera aku wibu, anjing. Tiba-tiba pakai topeng. Maaf, selera aku anak rohis, pakai tas Asus, ya kan? Maaf, selera aku anak Depok, anak Lampung, pakai flanel, ya kan? Kayak gitu-gitu. Dia bikin tren sendiri, dia nggak peduliin tren orang. Bisa nggak? Bisa. Tadi ingat salah satu yang saya tulis apa buat brand yang shine? Konsistensi. Kalau kalian konsisten, semua tren kalian ikutin dan semuanya kalian execute dengan baik dan itu jadi satu konsistensi, jadi itu barang. Tapi kalau enggak, lu cuman asal ikut tren asal ada doang, berantakan pasti. Sekarang tren hitungannya bisa jadi jam. Pagi lagi bahas apa? Oh pagi lagi bahas selingkuh. Kemarin ketahuan ada siapa ya? Virgoun selingkuh. Wah tiba-tiba semua ngomongin selingkuh. Malamnya ketahuan ada UFO. Wah semua ngomongin UFO. Ada ini semua ngomongin. Gampang lupanya pak cepet banget gitu. Capek ngikutin tren. Kecuali anak konten lu kerja 24 jam. Boleh. Kalau enggak udahlah. Ikutin tren yang emang sesuai ke brand lu sendiri gitu. Oh brand gua fashion. Ada trennya ada kan tuh video yang jalan gini tapi tiap langkah bajunya ganti itu. Brand lu fashion, pakai itu, masuk trennya. Lu posting itu 6 bulan setelahnya juga masih ada dapat viewsnya gitu. Jadi yang penting sekarang bikinlah konten yang menggambarkan punyanya kalian tapi disukai audiens. Titik kecilnya di sini nih. Irisannya kecil. Diiris mau lebih kecil lagi yang mampu kalian buat dengan konsisten. Irisannya makin kecil lagi tuh. Mau irisannya lebih dikecilin lagi yang bisa bertahan lama. Makin kecil lagi irisannya. Ngerti ya? Jadi ketika kalian membuat konten, pikirkan baik-baik efek apa yang mau gue dapetin. Siapa yang lagi gue ajak ngobrol. Bisa gak gue kerjain ini hari ini kelar atau besok kelar dan langsung tayang. Bisa gak ini bertahan lama karena kalian gak mau abis ngepost langsung hapus kan. Kayak delete soon tadi kan. Gitu. Kalian pengen itu bertahan kan. Gitu. Jadi sekarang sadar gak sih kalau kalian buka Reels Instagram gak ada tanggalnya, sadar gak? Kalian kalau lagi buka Reels, kalian gak tahu itu di post kapan. That's the algorithm right now. Dan kita cuma budaknya gitu. Jadi ya udah buatlah sesuatu yang bisa tahan lama. Kenapa? Supaya gak capek kerjanya.
kita financial freedom gitu. Oke. Udah gitu aja. Terima kasih. Thank you. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Mas Dika atas paparannya yang sangat-sangat insightful.